Tapi kenapa beliau diberi kelebihan oleh Allah, keluar biasaan oleh Allah, bisa mengarang kitab? Coba antum yang melek kira-kira hiji walah kitab biasa untuk al-fakir banyak dicontohkan ternyata, maka sampai detik ini para ulama Allah sampai detik ini karangan Imam Abdul Haddad dibaca di pondok pesantren. Betul tidak? Ada mungkin nanti baca kitab karangan Imam Abdul Haddad Risalatul Mu'awan. Betul. Ada Ad-Diwanul Haddad, ya, qasidah Imam Haddad, ya. Banyak, kurang lebih hampir 15-16 kitab. Bayangkan, ini sudah dibedakan oleh Allah. Kenapa? Karena kedekatan dohir batin Imam Abdul Haddad terus diasah kepada Allah, terus dekat dengan Allah, munajatnya. Bayangin coba, ini yang harus kita sampai detik ini kita harus berpikir bagaimana caranya kita seperti orang-orang soleh terdahulu, seperti itu. Bahkan dalam salah satu kitab Syarah Ratibul Haddad, Imam Abdul Haddad mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, qala sayyiduna sahibur ratib fi kitabi. Jadi dikatakan oleh Habib Abdul Haddad dalam kitabnya, wa'alamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah kalian, saudara-saudara kalian, ja'alanallahu wa iyyakum. Imam Abdul Haddad mendoakan kita, ya, yang mudah-mudahan menjadikan kalian oleh Allah Ta'ala minadz-dzakirina, termasuk sebagai orang-orang yang zikir lahu kepada Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. Amin. Didoakan oleh Imam Abdul Haddad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana saudara Imam Abdul Haddad sing jadi ahli zikir ke Allah subhanahu. Hayang teh kitu. Kamu zikir terus moal damal jiga nama kerasa teh ridho teh. Henteu tapi saya sangar biasa perlu balik duit. Rasul. Tapi carana kau berpikirlah cerdas. Awas. Asbab ya asbab. Jangan disamakan dengan atau asbab tersebut memberikan bekas dengan musabibul asbab. Asbab saja syariat. Jangan sampai ketika bersyariat antum kerja di mana mengganggu ibadah. Ulama-ulama dulu sampai sekarang tidak seperti itu. Paham bu? Paham? Itu dong kita sabaraha. Tabu 11 ya? Iya, silakan antum sini, saya pulang. Kemudian Imam Abdul Haddad mengatakan lagi, anna dzikra lillahi min a'dhamil awamiri wa afdalil qurban wa awsalil wasail. Bahwasanya berzikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang agung, perkara yang mulia. Makanya harus senang zikir. Bayangin coba, ini salah satu ya asbab adanya rotib oleh seorang muridnya meminta satu amalan kepada Imam Abdul Haddad. Itu sekitar usia Imam Abdul Haddad itu sekitar 27 tahun. Salah satu muridnya datang ke Imam Abdul Haddad meminta satu amalan dengan alasan apa? Di kotanya ini si murid tersebut dalam keadaan kacau balau, banyak fitnah, banyak akidah sesat. Termasuk salah satunya dikatakan dalam riwayat adalah termasuk kaum Syiah banyak pada waktu itu. Lantas gimana ketika Imam Abdul Haddad mendengarkan keluh kesah muridnya yang datang bertamu meminta amalan? Apakah langsung dikasih amalan oleh Imam Haddad? Enggak.
tetap pakai tartibul adab, pakai apa dulu, proses dulu, munajat dulu kepada Allah. Baru malam Lailatul Qadar dari bulan Ramadan baru selesai. Kira-kira kalau kita gimana yang minta amalan kepada kiai pengin teh cek mur reza eta mah kiai teh mere amalan teh amar kene grup abdi kieu entek nu belagu lain amalanna betul enggak yakin betul ganti deui sanawi ieu mah kiai ieu mah tenang aneh sebenarnya dia manjur ini kita kajian anu astagfirullahaladzim karena niatnya salah. Ketika kita diberikan amalan oleh guru-guru kita, laksanakan, kemudian karena Allah istiqomah. Ini ada. Biasanya rata-rata umum ulama mengatakan kalau kita istiqomahkan selama 40 hari saja harus sudah ada athar. 40 hari patokannya. Istiqomah ada athar. Termasuk Ratibul Haddad. Ketika seorang mengamalkan selama 40 hari dari ijazah dari gurunya, kalau masalah ijazah dan tidak ijazah sebenarnya jadi masalah karena Allah Ibnu Haddad secara am sudah ijazahkan. Tapi kalau diijazahkan mungkin lebih mata rantainya lebih cepat. Kalau diijazahkan, begitu. Kalau tidak diijazahkan di mana baca rutin saja nggak jadi masalah. Baca saja. Cuma mungkin kualitasnya beda orang yang tidak diijazahkan dengan diijazahkan. Begitu Pak. Ya. Tinggal kita bilang aja qabil tuh, betul nggak? Jangan banyak qabil tuh, ya dikir amalan dikir banyak tapi nggak diamalin, salah juga. Banyak cari apa? Amalan kepada ulama tapi nggak dibaca. Bohong. Percuma. Di sini dikatakan oleh Muhaddad bahwa zikir ya kepada Allah itu sesuatu yang agung, perkara yang mulia. Ya. Kemudian wa afdhalul qurbat, dan zikir ini adalah perkara amalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa ausalul wasail, dan sebagai zikir ini adalah sebagai sarana yang cepat ya untuk sampai kepada Allah dengan zikir. Nah, salah satunya alhamdulillah di majelis Al-Madad sudah dikenakan Ratibul Haddad. Baca. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada Ratibul Idrus, ada Wirdul Latif. Ratibnya pada bagian Wirdul Latifnya Pak. Bacakan, ada kaitannya antara murid dan guru. Imam Al-Haddad, gurunya siapa? Saatnya adalah Al-Habib Rahman Al-Qas, Sahibul Ratibul Attas. Makanya ketika ratib dibaca, jangan sampai nggak dibaca, tawasul para guru. Karena untuk sanadnya supaya sampai. Ya. Sebab al-isnadu minad din, supaya ada mata rantainya tidak terputus. Dan mudah-mudahan selama dibaca ratib ini dengan khusyuk, ini kampung yang kalaupun dia nggak suka ratib di daerah ini tetap keberkahan. Baik, coba. Hebatnya zikir dari ulama-ulama Allah, termasuk Imam Al-Haddad. Ya, ketika tadi disebutkan dikasih amal sebut dengan proses munajat kepada Allah, dengan melalui proses sholat sunnah kepada Allah. Dengan apa? Dengan menukil dari Quran dan dari hadis baginda Rasulullah SAW. Makanya di daerah Bandung, ya, di daerah Cicalengka masih ada yang nanyakan, Habib, mohon maaf karena ratibnya nggak ada zaman Rasulullah. Saya jawab, ya memang betul nggak ada. Kata mah bid'ah bid'ah datu ayat di zaman Rasul. Saya tanya, ente kapan ke zaman Rasulnya dan bawa apa dari Rasul dari sana? Ente muka ente gini bid'ah jangan dia. Enggak. Quran yang kita pegang, ya, yang sering baca, pakai apa? Pakai jilid bang itu bid'ah. Tapi bid'atun hasan. Betul nggak?
Zaman sedikit lagi nih, ya. Terusin jangan. Contoh sedikit nih, melebar sedikit. Al-Quranul Karim yang kita baca di masjid, disimpan bagus, covernya bagus. Kemudian sudah ada harganya, betul? Zaman Rasulullah belum ada harganya. Zaman Rasul belum ada titiknya. Zaman Rasul ada hukum bacaan, nggak ada. Coba kabayang ke zaman ayunan di Cirebon lamun teu ngaji eta Quran garulu bisa ke macana kira-kira cak-cakan ayah harkakan hoream baca Quran. Rezek kudu nyorot. Bayangin coba. Baru ada jasa muridnya Sayyidina Ali membaca adaannya apa? Harkat fathah, kasroh, doma, tasdid. Kemudian titiknya di bawah. Itu zaman di bawah muridnya Sayyidina Ali membaca. Baik, jika sampai begini diestafetkan kepada ulama-ulama. Raos dan naosnya disorotkan ke ajengan ke kiai teh lancar. Tuh bayangin tanpa jasa ulama nggak bisa apa-apa kita. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Nggak ada apa-apanya kita. Masa kita mau langsung sampai sama Rasulullah? Tekahardi. Saya mau langsung aja ke Rasul yang monggo. Tidak masuk akal. Dan salah satunya buktinya Imam Ibnu Haddad memberikan satu wirid ratib. Ya, ratib itu apa artinya? Secara lughawiyah ratib itu susunan urutan yang diambil dari Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adatnya bilangannya nggak banyak-banyak, 3, 7, betul nggak? 50. Ada lagi nanya kepada Al-Fakir di saya ingat, naon dikir mah dari mah amalan khusus ribuan. Roti bat itu, cobalah kamu tuh guru ente. Ada gitu. Bener-bener baca aja. Sepeda kilo ya mah 7. Bukan karena 3-7-nya sudah disimpan oleh Ibnu Haddad di setiap lafaz itu apa asrornya, rahasia. Kalau antum bacanya benar-benar sifat. Kita mah yang yuk ribuan we paricat urusan mingguan 2 minggu lain. Kalau belum biasa. Ya. Dari apa? Dari sedikit dulu naik dari 100, 200 terus pembiasaan, nggak bisa langsung muntah. Ini sudah di apa? Diramu oleh Imam Ibnu Haddad supaya kita bisa membacanya. Sorak cariosan pangrasa Abah Lutfi mah ieu dosis nate kurang tiasa ke panas di. Makanya diramu oleh Ibnu Haddad 3 kali. Yang 7, kemudian kelima tauhidnya 50 sedikit 25. Boleh Habib kalau baca la ilaha illallah 100 boleh. Kalau ada hajat silakan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika zikir ya, apa yang sudah diijazahkan melalui guru-guru kita sampai ke Imam Haddad, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar zikir, wirid apapun tanpa istiqomah nggak ada asarnya, nggak ada manfaat. Hanya sedikit mungkin manfaat. Tapi ketika istiqomah antum benar-benar ikhlas karena Allah, sebab dikatakan ketika kita mendawamkan, mengistiqomahkan Ratibul Haddad, kata pengarangnya sendiri, maka nanti di ending akhir hayatnya biidznillah bihusnul khatimah. Ayo kita masuk ayat beunghar heula. Dari mau roti kesulitan benar, walaupun insya Allah berisi akan lancar. Tapi setelah lancar
hasil dari Allah tersebut, harta tersebut dipakailah di jalan Allah, maka akan bertambah. Imam Sunghar maca roti jadi pelit, bakhil kacida. Nauzubillahi min. Jadi nggak ada cerita orang yang zikir bakhil. Kali deui. Nggak ada cerita orang sering zikir nan wae zikirna tapi bakhil. Patojengnya bertolak belakang. Karena apa? Hasil dari zikir tersebut hatinya akan lembut. Karena zikir tidak terlepas dari dua makna, menyebut dan mengingat. Lagi, zikir tidak lepas dari arti secara bahasa, mengingat dan menyebut. Jadi mudah-mudahan sekali lagi terus lanjutkan perjuangan ya. Kemudian kaji kitab Minhajul Haddad oleh guru kita yang sering ngezim, insyaallah akan jadi manfaat ya. Akan jadi manfaat. Apa yang tadi ini salah satu malam ya, salah satu malam kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa hadir dalam acara Haul Imam Abdul Haddad, yang mana Imam Abdul Haddad adalah seorang wali Allah yang mana pada zamannya sekitar 63 tahun diangkat jadi wali kutub pada zamannya. Wali kutub berarti pemimpin para wali pada zamannya kurang lebih 63 tahun. Coba bayang. Mantap, banyak pujian ya, banyak doa dari ulama pada zamannya mengakui tentang kecerdasan, keilmuan Imam Abdul Haddad. Dengan sisi lain fisiknya tidak bisa melihat. Kita harusnya malu, ya, tapi mudah-mudahan dengan seiring waktu terus istiqomah hadir di majelis ini, jadikan ini musul, wasail kepada Allah. Jadikan betul-betul. Jadi kalau baca ratib jangan sampai lemah, ada suara. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hati ada di rumah, hati ada di pasar. Enggak. Ya, persiapan dulu di sini sedikit ya. Al-Fakir menginformasikan. Jadi kata Imam Haddad, wa min ada dzikri, dan di antara ada zikir antum baca ratib nih, ayyakuna dzakiru 'alal akbaril adab. Jadi kalau antum membaca zikir ratib ini, zikir apapun harus dalam keadaan apa? Ada adabnya. Contoh punten, kebanyakan di Al-Fakir pembaca ratib aya dihandap. Ya, dihandap. Nah, boleh minimal di atas udel kita. Nggak boleh dibawa ke meluat kita. Itu adab. Sering Al-Fakir mengingatkan boleh dicarikan ada. Kadang orang yang apa, yang banyak ilmunya tapi adabnya nggak ada. Al-adabu fawqul ilm. Satu. Bahwa adab adalah di atas ilmu. Kalau orangnya alim, adabnya baik, khair, jadikan guru seperti itu. Bagaimana selain keadaannya harus sempurna adabnya, kemudian wa ahsanil hayat, penampilan yang terbaik ketika baca zikir. Tong asal-asalan sarung menang saminggu dipakai zikir. Wahmi ya. Benar-benar zikir. Mantap, pantas atuh hasilnya 100.000 puasa juta atuh. Ya. Dah asal kita karena adabnya kita lupa. Ya, mudah-mudahan di sini enggak ya. Jadi baca ratib minimal ada apa? Kantong apa? Inilah buat bantalnya supaya ada satu adab. Kemudian penampilan yang terbaik kita Pak, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Niatnya baik, datang ke majelis karena Allah tahu keinginan antum apa. Cuma kita usulkan dengan berkah berarti nanti Allah yang kalau yakin ya tentunya. Kemudian baca ratib, baca zikir tersebut mustaqbilal lil qiblah,